dari satu abad menyinari negeri. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah telah ikut membangun fondasi bangsa. Terinspirasi oleh surah Ali Imran ayat 104 yang mendorong agar umat membentuk satu gerakan yang menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengorganisir umat untuk dakwah amar makruf nahi munkar mencakup 3 area. Santunan kaum duafa atau feeding, pendidikan atau schooling, dan kesehatan atau healing. Santunan kaum duafa atau feeding. Di awal berdirinya, Muhammadiyah mendorong anggotanya untuk memberi makan, memberi pakaian dan perlindungan orang miskin di sekitar Kauman Jogja. Kini telah memiliki 384 panti asuhan yatim piatu Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia. Pendidikan atau schooling. Muhammadiyah adalah pelopor sekolah modern di Indonesia dengan menggunakan sistem kelas dan bangku yang dianggap meniru Belanda. Kaum pribumi mendapat kesempatan mempelajari ilmu umum. Kini Muhammadiyah telah memiliki ribuan sekolah madrasah, pesantren dan perguruan tinggi. Kesehatan atau healing. Melalui PKO, Muhammadiyah menyediakan layanan kesehatan untuk rakyat. Kini Muhammadiyah telah memiliki 461 rumah sakit, BKIA dan balai pengobatan. Gerakan sosial Muhammadiyah bersifat inklusif, mendukung dialog dan keragaman. Kegiatan sosialnya tak pandang golongan dan agama. Bahkan, Muktamar ke-47 di Makassar melahirkan rekomendasi tentang dakwah komunitas, pelayanan terhadap kelompok difabel dan minoritas, serta peningkatan tradisi ilmiah dan dialog antar mazhab dalam mengatasi konflik di Indonesia, serta penegasan negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Bukan hanya dalam gerakan sosial, Muhammadiyah pun berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan. Panglima Besar Jenderal Sudirman adalah anak Muhammadiyah dan kader Hizbul Waton. Pasca kemerdekaan, dalam politik masa kemerdekaan, tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Kiai Haji Mas Mansur, Kasman Singodimedjo, Ki Bagus Hadikusumo dan Kahar Muzakir, Insinyur Haji Juanda dan Soekarno adalah pelaku utama dalam pembentukan negara Indonesia. Era reformasi Indonesia tahun 1998 tak lepas dari peran Amin Rais yang saat itu ketua PP Muhammadiyah yang dianggap bapak reformasi. Kiai Haji A.R. Fahrudin, Kiai Haji Ahmad Ajhar Basir MA, Profesor Syafi'i Ma'arif, dan Profesor Din Samsudin adalah nama-nama yang sempat memimpin Muhammadiyah sekaligus memberi warna pada bangsa ini. Dimulai dari Kauman Jogja, kini gerakan dan amal usaha Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia. Muhammadiyah adalah ormas yang memiliki penyebaran anggota merata di seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan pendidikan Muhammadiyah misalnya telah dibangun di berbagai daerah minoritas muslim seperti Papua, Flores, dan Manado. Kini Muhammadiyah telah berkembang di beberapa negara seperti Thailand, Mauritius, dan Singapura. Pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah juga telah berdiri di Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Tunisia, Mesir, Rusia, Jepang, Iran, dan sebagainya. Saat ini Muhammadiyah didukung oleh 7 organisasi otonom, yaitu Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci, Nasyatul Aisyah, dan Hizbul Waton. Secara struktur Muhammadiyah memiliki 34 pimpinan wilayah, 488 pimpinan daerah, 3.655 pimpinan cabang, dan 8.107 pimpinan ranting. Kini telah lebih dari 1 abad, Muhammadiyah terus berbakti untuk menyinari negeri. Sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan melekat erat dalam kisah perjalanan Indonesia. Sang pencerah yang berasal dari Kauman Yogyakarta ini merupakan pendiri Muhammadiyah, organisasi Islam besar di Indonesia. Kiai Dahlan terbuka terhadap banyak hal. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat menghormati orang lain dan tidak menilai seseorang dari latar belakang mereka. Seperti yang tertuang dalam sebuah kisah di mana Kiai Dahlan menerima mantan serdadu kolonial Belanda bernama Sarbini dan Turki untuk menjadi muridnya.
Keduanya merupakan mantan tentara kolonial Belanda yang telah keluar dari dinas militer pada tahun 1915. Sarbini yang memang pandai berbaris, pandai memukul genderang, dan berkemah sangat dibutuhkan kala itu oleh Kiai Dahlan untuk membentuk karakter disiplin dalam kepanduan Muhammadiyah. Begitupun dengan Turki yang dikenal bertubuh besar, kekar, dan jago bela diri, sangat dibutuhkan oleh para santri untuk melawan penjajah. Meski dengan latar belakang tentara penjajah, Kiai Dahlan menghormati niat baik Sarbini dan Turki yang ingin bergabung membela Islam dan tanah air Indonesia. Hingga akhirnya kedua serdadu tersebut didapuk menjadi pendakwah yang pemberani. Kisah teladan lain dari sosok Ahmad Dahlan yang juga banyak menjadi buah bibir di masyarakat, yaitu saat Kiai Dahlan menjamu Pak Suaib dari Cirebon. Singkat cerita, setelah Pak Suaib berbincang-bincang dengan Kiai Dahlan pun menawarkannya untuk makan malam. Namun ternyata saat Kiai Dahlan meminta istrinya untuk menyiapkan hidangan makan malam, Nyai Walidah menjelaskan bahwa hanya tersisa 1 piring nasi, lauknya pun hanya tinggal tahu dan tempe. Kiai Dahlan pun tetap meminta Nyai Walidah untuk menyiapkan makan malam bagi tamunya dan menyediakan piring kosong, sendok, dan segelas air di meja yang berseberangan dengan tamu. Usai menjalankan ibadah sholat maghrib dan isya, Kiai Dahlan pun mengajak tamunya untuk kembali ke rumah untuk makan malam. Sesampainya di rumah, ternyata suasana sudah gelap gulita. Ruang makan dan ruang tamu pun gelap. Kepada Pak Suaib, Kiai Dahlan meminta maaf karena lampunya mati dan tetap mengajak Pak Suaib untuk makan malam. Kiai Dahlan pun menuntun tamunya untuk duduk di kursi makan yang sudah tersedia nasi, lauk, dan air minum. Sedangkan Kiai Dahlan duduk di seberang meja berhadapan dengan sang tamu, tentunya dengan piring kosong dan segelas air putih. Ternyata ini memang sudah direncanakan oleh Kiai Dahlan. Beliau meminta sang istri untuk mematikan lampu agar beliau bisa berpura-pura makan bersama sang tamu. Begitulah akhlak Kiai Dahlan yang sangat menghormati tamu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah semasa hidupnya. Ada satu lagi kisah Kiai Dahlan yang begitu terkenal bagi warga Muhammadiyah. Kepada para muridnya, Kiai Dahlan mengulang-ulang pelajaran tentang surah Al-Ma'un hingga salah satu muridnya bertanya, "Kenapa hanya surat itu yang terus diulang?" Kiai Haji Ahmad Dahlan pun menjawab, "Sudahkah surah itu kalian amalkan?" Akhirnya para murid mengerti dan mengamalkannya dengan mendirikan panti asuhan yatim piatu. Demikianlah kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memang berbeda dalam menafsirkan dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Dengan caranya, Kiai Dahlan mampu menerjemahkan ajaran Islam menjadi solusi bagi permasalahan umat Islam kala itu, bahkan hingga saat ini. Jangan lupa untuk selalu menyebarkan konten kebaikan dari kami dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadi ya nabi wa rasulullah amma ba'du. Anak-anakku PRI PM SMK Muhammadiyah Lubuk Linggau, selamat menyelaksanakan tugasnya, yaitu sebagai panitia portasi siswa baru tahun ajaran 2023-2024 yang mana dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 15 Juli 2023. Silakan terapi semua aturan sesuai buku pedoman ranting, kemudian buku panduan portasinya agar kegiatan portasinya tercapai sesuai metode-metode yang sudah dibuat. Buat adik-adiknya, silakan raih nilai-nilai yang terbaik, karena IPM itu membangun kesadaran, kemudian kecintaan, kemudian ya ada gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang harus kita terapkan. Nah, silakan berjuang untuk mendapat nilai yang terbaik, yaitu fastabiqul khairat. Sekali lagi saya ucapkan selamat melaksanakan tugas.
Jangan lupa bersabar menghadap adik-adiknya yang tidak sesuai dengan keinginan kalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan tugas buat adik-adiknya. Fastafiqul khairat, silakan berlomba-lomba dalam mendapatkan nilai yang terbaik dan peserta terbaik. IPM Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.